Rolling. Oke, Rio roll. Oke. Bang Wasam nih dan tim. Gimana nih Bang hari ini ada agenda apa Bang? Baik, terima kasih. Saya kenalin dulu ya. Ya. Ini kita kumpul bersama tim advokat aliansi untuk misi Gabongso ya. Nah, di sini ada Bu Soranda Purba, saya kenalin dulu. Dan di sini ada Bang Jurang Main dan kawan-kawan semua. Ini gabungan dari advokat-advokat yang sebagian lah ya, yang dari yang 3.800. Nah, hari ini kita kemana tadi ke Bawas ya, melakukan apa namanya laporan ke Bawas tentang oknum hakim BG. Nah, kebetulan saya tuh nggak hadir, baru sampai dari sini. Mungkin bisa menjelaskan Ibu Dame atau Pak Jul. Nanti yang pertanyaannya silakan ke saya. Terima kasih. Oke. Bang Zul, ada apa tadi? Ada bisa jelaskan nggak laporin Pak BG ini seperti apa? Jadi begini, minggu lalu kami kan sudah ke Bawaslu juga. Tapi pada waktu itu kan kita melaporkannya secara online sebagian teman-teman. Kita mau hari ini kita menjanjikan bahwa hari ini kita melaporkan secara fisiknya, kita laporkan. Jadi secara tertulis kita sampaikan laporan itu. Kita melaporkan bahwa salah satu hakim yang memeriksa kasus Jessica, hakim tingkat pertama ya, itu kita anggap dia telah melanggar kode etik dengan pemberitaan yang akhir-akhir ini yang dilakukannya dengan wawancara di Kompas TV. Nah, kami anggap bahwa dia sebagai seorang hakim yang memeriksa, seharusnya dia tidak boleh mengomentari putusan yang sudah diperiksanya itu. Itu ada pasal-pasalnya yang itu merupakan suatu pelanggaran. Oleh karena itu, karena proses ini kami anggap terjadi penyimpangan dan kami punya kepentingan terhadap perkara Jessica, hakim itu terpaksa kami secara kode etik supaya nanti pihak-pihak Bawas Mahkamah Agung juga akan memeriksa hakim tersebut. Di samping itu, di Komisi Yudisial juga kami laporkan karena hakim itu tidak lepas dari pengawasan Komisi Yudisial. Jadi di Komisi Yudisial dua minggu yang lalu kami juga melaporkan hakim yang sama. Nah, dia nanti juga dijanjikan akan diperiksa. Nah, mudah-mudahan dengan pemeriksaan ini akan terkuak perkara ketidakbenaran perkara Jessica yang diperiksa oleh mereka. Nah, insya Allah mudah-mudahan kan dengan posisi itu kami juga bisa mengambil suatu sikap bahwa Jessica ini harus kita perjuangkan untuk keadilan dia, karena dia merupakan orang yang terkena terimbas dengan kondisi carut-marutnya hukum di Indonesia. Saya kira begitu. Berarti tadi laporannya sudah diterima oleh Bawas atau seperti apa Bang? Sudah diterima, kan kita tinggal menunggu pemeriksaan. Okay. Nah, kalau nanti menunggu pemeriksaan dari tim pengawasnya, ya mungkin kami dipanggil. Yang di Yudisial juga atau seperti apa? Ya, Yudisial juga. Yudisial pun dijanjikan kami akan proses ini akan ditindaklanjuti. Dan kami ceritakan bahwa dia sebagai seorang hakim pada waktu pemeriksaan sudah macam-macam lah kami periksa, kami laporkan. Seharusnya kan dia tidak aktif begitu banyak gitu. Hakim yang dua itu nggak begitu aktif, cuma dia sendiri aja. Ada apa sebenarnya? Gitu. Nah, untuk lebih lanjut, karena beliau berdua inilah yang betul-betul saksi fakta yang di persidangan pada waktu itu. Beliau yang mendampingi. Silakan, dia. Baik, mungkin Ibu Dame menjelaskan. Silakan. Karena hadir tadi. Oh iya. Gimana Ibu? Terima kasih buat rekan-rekan yang dari media. Laporan kami pada hari ini adalah juga tidak terpisahkan dengan laporan pada minggu yang lalu ke Komisi Yudisial yang dilakukan pada tanggal 14 November. Dan hari ini kami melaporkan ke Bawas yaitu tentang perilaku Hakim BG, salah satu hakim anggota pada saat perkara ini disidangkan pada tingkat pengadilan negeri Jakarta Pusat.
Kalau waktu di KY kami melaporkan ada 3 pelanggaran, tapi kalau pada hari ini ada 6 pelanggaran yang kami laporkan terhadap perilaku hakim daripada BG ini. Kenapa kami melaporkan? Karena memang yang sudah dilakukan oleh hakim BG ini, baik pada saat di ruang persidangan maupun setelah perkara ini inkrah ataupun masih diperiksa pada waktu itu, dia masih memberikan komentar-komentar tentang apa yang dipertimbangkan, apa yang diperiksanya pada saat di persidangan. Ini jelas-jelas adalah sudah melanggar kode etik, karena memang dilarang, hakim itu dilarang menanggapi, mengomentari perkara yang sedang ditangani maupun yang sudah diputus di luar persidangan. Jadi hal ini yang kami laporkan. Ke-6 laporan yang kami sampaikan di Bawas tadi, salah satu adalah kode etik yang dilanggar oleh BG ini. Dia melakukan konfrontir di ruang sidang, yang dimana yang hadir itu adalah saksi-saksi yang sudah diperiksa sebahagian dan sebagian besar yang belum diperiksa, belum dimintai keterangannya jadi saksi. Ini dikonfrontir, itu 17 orang. Padahal sesuai dengan kuap kita, saksi itu diperiksa satu persatu. Ini dikonfrontir. Pada saat itu konfrontir, itu yang pertama pelanggarannya. Kemudian pada saat ini dikonfrontir, hakim BG ini turun dari bangkunya, dari panggung itu, dari meja kursi sidangnya, dia turun ke bawah, mengatur semua konfrontir ini. Dan dia yang mengkondisikan ini mau menjelaskan apa, dan sampai dia katakan kepada jaksa, harusnya jaksa itu yang melakukan ini, bukan kami yang capek, harusnya jaksa untuk mencari supaya pembuktian ini. Itu diborong namanya itu. Ya, itu hakim BG itu yang kedua. Baru yang ketiga, pada saat saksi dokter Jaja itu diperiksa, hakim ini mempertanyakan bagaimana keadaan cyanida itu ada di tubuh, bagaimana itu sudah mati karena cyanida. Tapi kemudian ahli ini dokter Jaja menjelaskan bahwa saya itu memeriksa cyanida yang ada di dalam tubuh, gitu kan? Terus ya tapi kan dia sudah banyak zat-zatnya di dalam tubuhnya. Iya Pak, tapi hakim ini bilang tidak ada tapi-tapi. Lah, ini kan sudah berpihak namanya kan? Sudah mengintimidasi daripada saksi. Ini ahli loh. Dia katakan tidak ada berpihak-pihak. Demikian juga pada saat memeriksa terdakwa, dia juga menyampaikan kepada terdakwa. Dia memaksa terdakwa itu untuk mengetahui siapa, apa yang dimasukkan ke dalam gelas. Waktu itu terdakwa, pada saat itu masih terdakwa ya, Jessica, dikatakan, saya tidak tahu Pak, siapa yang memasukkan atau apa yang memasukkan. Loh, bagaimana tidak tahu? Terus bagaimana dong? Ini kan sudah tidak benar. Dia sudah langsung, bukan lagi ajas praduga tak bersalah, dia sudah langsung menganggap bahwa Jessica itulah yang memasukkan. Baru memang yang sangat serius juga adalah wawancara dia di TV, di Kompas TV, dengan terbuka yang dapat ditonton oleh semua masyarakat. Dia menyampaikan, mengomentari semua putusan-putusan perkara yang sudah dia tangani, yang sudah putus bebas, yang sudah diputus bersalah dan sudah inkrah. Dia komentarin ini pada saat diwawancara wawancara Rosi oleh Rosiana Silalahi. Hal-hal inilah yang kami melihat memang sudah melanggar kode etik, dan menurut kami, dan dia harus memang diperiksa dan segera diambil keputusan mengenai kebersalahan dia itu. Itu yang kami laporkan di Bawas terhadap hakim BG ini. Jelas ya. Di saat di Rosi itu, apakah ada statement atau dari hakim tersebut yang mungkin menjadikan bukti, atau mungkin itu salah satu faktor akhirnya kalian melaporkan? Ya, jadi itu jelas sekali ya. Waktu kita melihat ditayangkan di Kompas ya kan, itu Rosi dengan hakim BG ya kan dipertanyakan oleh hostnya ya, dia menjawab apa namanya tuh gimana sorry kita walau tidak ada saksi, saya bisa tetap memutus. Tidak harus perlu ada saksi yang melihat
memasukkan cyanida itu ke dalam gelas. Nah, kalau nggak ada saksi, kalau nggak perlu saksi untuk apa dilakukan pemeriksaan? Nah, jadi dia salah satu pertimbangannya dalam komentarnya pada acara Rossi itu ya seperti itu. Walau tanpa ada saksi, dia memberikan contoh lah di perkara yang lain. Perkara yang lain yang pernah dia putus tanpa ada saksi, pembunuhan, dia bisa putus dan ya di Bogor, tapi si terdakwa itu mengakui dan menerima putusan tersebut. Beda sekali dengan kasus Jessica. Tapi kan dalam perkara ini tidak boleh mempertimbangkan atau membandingkan, membawa-bawa perkara yang lain ke dalam perkara yang sedang ditanganinya. Jadi di dalam Rossi itu dan banyak sekali juga kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada saat wawancara itu dilakukan. Clear lah itu. Jadi begini, terlepas dia menyebut apa dengan wawancara itu, ya. Tapi wawancara itu kan berkaitan juga dengan kasusnya Jessica. Seharusnya tidak etis dia mengomentari putusan dia sendiri. Artinya apa yang sudah dijelaskan dulu? Tidak boleh dong. Tidak boleh. Etikanya begitu. Ya dah. Walaupun perkara ini sudah mempunyai ingkrah ya, tapi dia tidak boleh komentar. Nah, disinilah ketidaketisan dia itu. Inilah yang kita lapor pelanggaran itu. Saya kira begitu. Abang sebagai yang dari awal terus mengawal Jessica, dengan adanya ini apakah akan kembali membanding atau bagaimana atas putusan Jessica yang? Jadi kalau cerita tentang perjalanan sidang ya, kami dari tim Jessica PH-nya melihat dalam persidangan ini kayaknya nggak objektif. Satu, memihak. Ya, tadi dijelaskan oleh rekan saya ya, bahwa hakim itu turun ke bawah ya, mengatur, membuat seperti apa rekonstruksi. Nah, rekonstruksi padahal rekonstruksi sudah dilakukan di tingkat kepolisian. Jadi dalam hal ini kita sangat keberatan, sangat dirugikan karena Jessica terpojok terus ya. Kita juga berikan suatu keberatan. Kita juga sempat melaporkan dia. Nah, melaporkan dia BG itu tapi minta dicabut. Nah, karena apa? Kita bersahabat, berteman lah. Kita tetap secara ilmiah dan profesional kita jalankan. Tetapi berjalan lebih panjang lagi, wah ini udah nggak benar gitu loh. Nah, upaya kita ini adalah tetap kita ngajukan PK ya, PK. Makanya sebelum PK ini kita melakukan upaya-upaya hukum yang seperti sekarang ini, melaporkan oknum hakim BG ya, ke KY, melaporkan ke mana tuh, ke Bawas. Nah, berikutnya yang tadi ada pertanyaan tadi ya, ada lagi nanti minggu depan ada lagi yang akan kita laporkan, tapi bukan ke KY, bukan ke Bawas. Di mana kita melaporkan nanti setelah dapat persetujuan dari ketua tim kita, Bang Oto. Ya, jadi kita akan melaporkan. Ada langkah-langkah lanjutnya panjang. Berapa orang sih Bang yang dilaporin? Apa termasuk jaksa Sandi itu atau seperti apa? Yang jelas saya harus bisa menyampaikan pertama baru oknum hakim BG. Yang kedua kemarin itu jelas kan. Ada yang ketiga. Ada yang keempat, ada yang kelima, tapi saya belum sebut namanya. Tapi kemungkinan ada Bang? Ada minggu depan terjadi nanti. Kita tunggu lagi, gitu loh. Karena memang dalam hal ini kita nih dari tim Jessica yang bergabung aliansi ini mau membongkar kebobrokan, kalau saya bilang kebobrokan, karena persidangannya saya bilang ini persidangan sesat, ya kan? Karena apa? Ya, kami tidak ditangkap lah, jangan dianggap loh oleh persidangan ini. Karena apa? Pledo juga nggak dipertimbangkan, ahli kita juga nggak dipertimbangkan, ya kan? Dipaksakan juga Jessica seperti itu, ya rekayasa juga kelihatan, CCTV juga jelas, nggak ada meracun, melihat begitu kan, fakta dalam tubuh jelas tidak ada racun, sudah jelas lah ini direkayasa dan ini adalah sesat. Makanya kita melangkah untuk melakukan upaya hukum yang sekarang baru dilakukan ke Bawas sama ke KY. Artinya dari lawyer maksudnya dari para advokat sendiri melihat bahwa ini ada rantai sesuatu dugaan untuk benar-benar menjatuhkan Jessica gitu. Dugaan menjatuhkan Jessica? Iya, maksudnya menghukum Jessica iya, yang jelas menghukum. Gitu. Ini berarti menghukum Jessica itu berdasarkan dua alat bukti, ya, tapi dengan asumsi keyakinan. Ya, dua alat buktinya mana? Ya kan, kalau memang Jessica bersalah, kenapa nggak dihukum mati?
Bang jika bersalah kenapa nggak di seumur hidup tapi 20 tahun ya kan? Kalau memang dia mempunyai alat bukti, ya alat bukti petunjuknya seperti apa? Harusnya kan sidang itu mencari kebenaran. Mencari kebenaran itu kalau memang nggak terbukti, ya harus dibebaskan. Ya, jaksa juga seperti itu. Kalau nggak terbukti cari kebenaran, kalau nggak ada itu nggak bisa dituntut, tutuplah bebas dia. Tapi sekarang buktinya Jessica itu 7 tahun loh diputus dengan putusan 20 tahun. Itulah. Makanya kita tidak pernah capek, yaitu untuk berjuang mencari keadilan, tidak mencari menang, mencari keadilan untuk Jessica Wongso, gitu loh. Bang bisa jalan barengan nggak sih PK sama laporan ini? Nggak bisa. Nggak bisa, nanti itu kita banyak di situ, nanti ketemuan nokum lah. Makanya ini yang baru pertama ya kan, tim kita ini baru pertama melakukan upaya hukum melaporkan ke KY dan ke ke Bawas ya. Berikut minggu depan kita ketemu lagi, mungkin nggak tepatnya di Bawas di mana. Nanti kita kasih tahu kabarnya di mana kita melakukan gitu. Tunggu persetujuan dari Bang Oto sebagai ketua tim kita, begitu loh. Tapi kemungkinan besar jaksa itu. Apanya? Nah, nanti Ditunggu aja siapa. Jadi Masih rahasia ya. Jadi begini, ya, dengan kasus Jessica ini, kita bongkarnya bobrok ini, banyak orang yang panas dingin nanti. Ya toh? Terketir ya, Bang. Bisa oknum-oknum tertentu pasti panas dingin. Termasuk saksi yang katanya ahli hukum, kok dia jadi saksi fakta? Katanya ahli hukum, guru besar di UGM. Saksi fakta dia bukan saksi hukum. Ngomongnya di luaran begitu. Nanti panas dingin semua. Kita tunggu aja lah. Ya, intinya kita melapor kalau nggak ada bukti tidak akan melakukan upaya hukum. Oke. Kita melakukan upaya hukum berarti ada bukti yang harus kita lakukan itu, ya kan? Nah, itulah yang baru kita bisa sampaikan. Ada lagi? Terakhir, Bang mungkin Bang Oto ada yang mau disampaikan mungkin untuk teman-teman media atau apa? Ada pesan-pesan nggak dari Bang Oto atau tanda hadir dia di sini? Bang Oto mesen sama saya tadi malam supaya teman-teman media sehat-sehat selalu, ya kan? Semangat, terus harus mengawal. Ya kenapa? Kita mencari keadilan nih kebobrokan kita di sini, ya. Bang Oto itu begitu menyampaikan supaya teman-teman media tetap sehat, ya kan? Berjuang terus, gitu. Ya. Oke. Guys.